Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pinsai akan mempresentasikan atau akan memberikan hasil progres tugas kami, yaitu tugas besar atau tugas proyek untuk website penandatanganan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Yohanda dengan NIM 2009, lalu Nadini Anisabian dengan NIM 2021, dan yang terakhir Fania Zerlina Utami dengan NIM 3003. Nah, mungkin langsung saja masuk pada website kita, yaitu pada fitur sign in. Di sini ada email, password, forget the password, sign in, dan jika tidak memiliki akun, kita dapat sign up terlebih dahulu. Nah, di sini kita belum memiliki akun. Nah, masukkan username untuk yang pertama, Yohanda. Lalu email, kita ketikkan dulu Yohanda, tanpa memiliki add di dalamnya. Lalu passwordnya itu Yohanda. Yohanda 123. Lalu untuk nicknya 123456778. Institut name-nya Unan. City-nya Padang. Lalu choose file, ini masukkan gambar dari tanda tangan kita. Kita pilih aja gambar terserah. Nah, di sini tekan sync up. Nah, di sini bakal muncul alert, yaitu memberitahukan pada email itu harus memiliki add di dalamnya. Nah, maka kita tambahkan @gmail.com. Lalu sync up. Nah, di sini bakal muncul alert lagi, username harus terdiri dari minimal 15 karakter. Maka kita inputkan sebanyak berapa nih? Melebihi 15 karakter. Lalu baru sync up. Nah, jika berhasil maka akan muncul alert pendaftaran akun berhasil. Maka oke, masuk lagi ke dalam sync in. Nah, di sini masukkan akun yang sudah kita buat tadi, yaitu emailnya yohanda@gmail.com, passwordnya Yohanda 123. Saat kita tekan sign in akan muncul alert login berhasil. Katakan oke. Maka akan masuk pada bagian home pada website Finsight. Nah, sekian dari saya. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadini. Kepada Nadini, disilahkan. Baik, selanjutnya itu adalah menu manajemen. Nah, di menu manajemen ini kan sini belum ada dokumen apapun yang tampil. Jadi, pertama kita tambahkan dulu dengan menekan button add dokumen. Nah, akan tampil ini, maka kita harus mengisi name dokumennya. Nah, di sini name dokumennya kita misalkan dokumen baru 1. Lalu description-nya kita misalkan ini adalah dokumen. Lalu baru kita pilih filenya. Kita misalkan ini, di mana filenya itu adalah harus PDF. Lalu kita tekan tombol save change untuk menyimpan dokumen tersebut. Nah, jika berhasil, maka dokumen akan tampil alert dokumen berhasil ditambahkan. Lalu kita tekan OK. Nah, di add dokumen itu, ketika kita tekan tombol cancel, maka dia akan kembali ke menu manajemen. Nah, maka dokumen yang tersimpan tadi tersebut akan tampil di sini berdasarkan user yang sedang aktif. Nah, di dokumen ini ada 3 aksi, yaitu ada detail, edit, dan hapus. Pertama, detail. Detail ini untuk melihat dokumennya itu seperti apa atau isinya itu seperti apa. Lalu kita tekan detail ini, maka akan tampil berupa tampilan dari surat tersebut atau dari file tersebut. Nah, lalu di sini juga bisa kita melakukan pendownloadan dan juga bisa kita lakukan print dari surat tersebut. Lalu kita bisa kembali dengan menekan back, maka akan kembali ke menu manajemen ini, dan selanjutnya itu ada tombol edit. Nah, ini untuk mengedit semua data yang ada di dokumen ini. Nah, ketika kita tekan edit, maka data yang sebelumnya itu akan tampil di sini. Nah, misalnya kita mengubah itu dokumen baru 1. Yang tadi kan satunya itu pakai angka, yang sekarang itu kita tulis dalam bentuk kalimat. Lalu ini adalah dokumen 1. Lalu kita pilih filenya yang tadi. Lalu kita save change. Maka akan tampil dokumen berhasil diubah. Nah,
Lalu akan ada hapus dokumen, yang dimana ketika kita tekan ini, akan tampil sebuah alert untuk apakah Anda yakin ingin menghapus dokumen ini. Jika tidak, kita tekan cancel. Nah, maka data tidak berhasil dihapus. Lalu jika oke, apakah Anda yakin ingin menghapus dokumen ini? Iya, maka data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba validasi yang lain, yaitu ketika nama dokumen tersebut sudah pernah diinputkan. Di sini kita misalkan dokumen 1, lalu kita inputkan file yang ini. Nah, lalu kita save. Lalu kita akan menginputkan lagi dengan nama yang berbeda. Kan tadi name dokumennya dokumen 1, tetapi filenya sama. Di sini kita inputkan dokumen 2. Lalu kita inputkan file yang sama tadi ini. Maka akan muncul bahwasanya dokumen sudah pernah ditambahkan. Nah, selanjutnya akan kembali ke sini dan kita coba lagi add dokumen jika nama dokumennya itu sama. Di sini kan nama dokumennya itu adalah dokumen 1. Di sini kita inputkan dokumen 1. Description-nya dokumen 1, lalu filenya yang berbeda. Misalkan ini. Lalu kita save change. Kita ini maka juga tidak akan bisa karena nama dokumen tersebut sudah ada. Nah, selanjutnya itu di bagian request. Untuk bagian request ini sendiri masih dalam tahap pengembangan proses menunya, yang dimana di sini masih dalam bentuk untuk ngerender dari tampilannya. Nah, di request ini nanti kita ada pending dan complete. Pending ini yang dimana itu dari orang ke kita yang ingin kita tanda tangani dengan cara menekan button checklistnya, dan jika kita menolak tanda tangannya, kita tekan button silangnya. Lalu kalau sudah selesai tanda tangan, dia akan pergi ke bagian menu komplit ini. Baik, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Kepada Fania dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu dari bagian menu send, yaitu untuk mengirimkan dokumen. Pertama, kita menekan button add signature. Lalu kita pilih email address yang sudah terdaftar, misalnya admin. Untuk ketentuan email address, yaitu email yang sudah pernah terdaftar dalam aplikasi ini, sehingga pengguna tujuannya nanti yaitu pengguna yang sudah terdaftar. Lalu jabatannya misal rektor, dan pilihan dokumen yang sudah diinputkan tadi yaitu dokumen 1. Lalu kita tekan button submit. Maka dokumen berhasil dikirimkan ke email address admin. Selanjutnya, dokumen yang berhasil dikirimkan tersebut akan tampil dalam bentuk tabel yang tersedia dari nama dokumen name, email, sama tanggal pengumpulan dokumen tersebut. Lalu statusnya waiting karena di pihak sana dokumen belum diterima ataupun ditolak. Selanjutnya yaitu fitur untuk mengedit profile. Selanjutnya yaitu bagian edit profile. Di sini akan ditampilkan berupa nama dari username, situs username, terus nick, serta city dari username Yohanda. Lalu jika ingin mengubah, maka tekan edit profile. Di sini kita dapat mengubah nama username Yohanda. Misal menjadi Yohandi. Lalu jika ingin mengubah password, kita masukkan password baru. Dan password lama yaitu lalu save update. Data berhasil diubah. Lalu kita dibawa kembali ke halaman sign in dan lakukan sign in dengan memasukkan email atas nama Yohanda, lalu dengan password barunya. Maka login berhasil, yang berarti password dari user Yohanda tadi sudah berhasil diubah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, mungkin sekian oh, oh iya, satu lagi kita masuk ke fitur. Di sini ada profile dan sync up. Nah, kita jika ingin sync out atau keluar dari website ini, tinggal tekan sync out. Nah, di sini kita akan kembali lagi pada menu untuk sync in. Nah, tadi kan ada forget the password. Kebetulan kami belum selesai untuk satu fitur forget the password ini. Mungkin sekian hasil presentasi dari hasil progres tugas kami untuk Finsight, Project Finsight. Terima kasih.